bersama gue Sal di Nguas Ngobrol Asik dan Santai. Tentunya pada malam hari ini gue berada di salah satu kediaman. Ini salah satu karena mungkin kediamannya banyak banget gitu kan ya. Makanya gue ambilnya salah satu. Dan tentunya teman gue yang saat ini ada di depan gue adalah salah satu, mungkin bisa dibilang sahabat lama yang dulu pernah bertemu di salah satu event, dan beliau adalah salah satu jagoannya. Nah ini dia, Ariel. Aduh, Kang Ariel Tea ya mungkin ya. Kang Ariel gimana? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Malam hari ini ngantuk banget teh ini udah. Iya kayaknya nih. Kemalaman ini kayaknya nih. Kemalaman, tapi ngomong-ngomong nih kita nih janjian iya, apa nih? kita kapelan. Jangan Jangan pasangan aja yang kapelan, tapi kita juga kan memiliki kemampuan yang sama-sama ya, suka dengan bucin gitu kan ya. Enggak itu. Oh enggak ya, enggak. Nih, Kang Ariel, kita kan udah lama kenal. Ya, mungkin yang tadi gue bahas itu kan ya, pertama kali kita bertemu itu kalau nggak salah di salah satu event di juri gitu kan ya. Nah, lu sebagai jurinya yang memang fleksibel banget ya, tidak pernah neko-neko ketika lu suka dengan singer-singer yang menjadi pilihan lu, maka lu akan ambil singer tersebut. Bener nggak kayak gitu, Bro? Ya bisa benar bisa enggak. Tapi ngomong-ngomong tadi apa? Sudah lama jangan ada rasa ya. Nah ini nih, makanya kan kalau misalkan kita sudah lama LDR gitu kan ya, Yeah. baiknya kita ketemu Yeah, berarti yeah, gitu. biar rasanya bercampur aduk gitu kan ya. Tapi bener sih, udah lama banget kita nggak ketemu gitu kan ya. Mungkin di room, tapi ketika kita ketemu saat ini perdana banget tuh berarti. Iya, iya. Selama 3 tahun Mm-mm. kita bermain aplikasi Hago. Dan Saleh ini bikin janji sebulan yang lalu ya. Ya, ini gua ngomongin masalah Kang Adel Tea. Itu dari mana nama Kang Adel Tea lu dapatkan? Apa lu nemu dari koran? Majalah Bobo? Kang Ariel Tea, kebetulan saya Sejarah namanya Sunda. dari mana? Karena Sunda itu Ah. tetap ya panggilan abang itu adalah Kang ya. Kang. Nah, jadi karena kita juga ya harus sadar diri ya, sudah berumur gitu ya. Kang Andri Tea gitu. Iya. Awalnya itu Kang Andri Tea. Enggak, Tea-nya dari mana? Mungkin lu udah ambil dari bahasa Spanyol, te amo, mi amor. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi gua pengen ngebahas ini, Brad. Ini masalah di di aplikasi kan, mungkin banyak teman-teman yang menyelenggarakan event-event dan tentunya pasti ada kaitan dengan juri gitu kan. Pasti keberadaan juri itu sangat sentral banget gitu kan, Brad. Nah, saat ini banyak sekali teman-teman yang mengeluh masalah kalau misalkan sudah menjadi kandidat ataupun mungkin terpilih masuk ke babak semifinal, itu terkadang juri itu suka mendiskriminasi singer-singer, atau mungkin bisa dibilang mereka tuh lebih memiliki circle. Benar nggak tuh kayak gitu? Lu setuju nggak begitu, Bro? Sebelum menjawab kita ngopi dulu ya. Yoi, oke, silakan brother. Kita memang Oke, ini boleh. kopi dari Arab, Bro. Justru itu. Karena yang jualnya Ya. orang Arab, Bro. Pantesan enggak. Ini dari Arab, pantesan dari ini. Kucau. Itu Aduh. ya. Pahit kopinya. Wah, mantep banget gue ngopi dah. Ngopi dulu Ini lah. gimana, Bro? Gimana, Bro? Gitu, Bro. Ya mungkin itu pandangan orang ya. Itu sah-sah aja orang mau memandang seperti apa. Bicara circle yang namanya event ya, event di aplikasi. Ya memang nggak jauh dari hal-hal yang demikian gitu ya. Dan itu hal yang wajar sih, hal yang wajar. Karena di mana kita aja suka nggak enak ya kalau sama teman ya. Iya. Nah, pasti kan inginnya, tapi kembali lagi lah itu mah ke masalah jurinya ya. Satu kan juri itu harus kompeten dan ya emang harus objektif gitu. Jangan subjek gitu ya. Ke juri gitu ya. Iya, jurinya. Lo Jadi, pertama kali kan jadi juri itu syarat untuk menjadi juri itu apakah harus memiliki kemampuan untuk melihat teknik dari bernyanyi seorang atau gimana? sebetulnya ya ada juri yang memang
Jadi kan juri itu nggak kenapa juri itu nggak satu. Ah. Jadi masing-masing itu biasanya kan ini untuk teknik vokalnya diserahkan ke juri ini untuk yang lain-lainnya silakan dibikin, dan ada satu juri yang memang ya mewakili netizen gitu, artinya menurut selera dia gitu. Oh ini enak, ini bagus, itu ada. Itu hal yang wajar, namanya juga pelengkap. Tapi kan banyak pihak yang dirugikan, Pak. Banyak pihak yang dirugikan ketika mereka sudah menjadi apa namanya Calon juara ya mungkin bisa dibilang bukan semifinalis lah gitu kan. Itu banyak sekali yang dirugikan yang memang suaranya atau vokalnya itu dia menjanjikan untuk menjadi seorang apa namanya juara gitu kan ya, tetapi ternyata mereka tersingkir dan mereka mungkin melihat pandangan tersebut, artinya ini juri kenapa harus memilih circle dari mereka gitu kan ya, kenapa tidak profesional. Ya itu kembali lagi ya ke para peserta. Mental seorang juara itu, mental sang juara itu harus siap terima kalah dengan konsekuensi. Tapi kan ini kan bukan masalah terima kalahnya, Brad. Ini masalah circle-nya, diskriminasinya. Itu Brad yang kita pengen tahu. Lu kan sebagai senioritas nih, artinya lu kan udah lama bermain aplikasi Hago, udah nyemplung ke event-event manapun itu kan sebagai juri. Kan lu pasti tahu dong mana yang harus dipilih, mana yang enggak kan gitu. Mana yang pantas untuk menjadi juara, mana yang enggak. Kan gitu Brad. Apakah harus dari kalangan juri tersebut yang benar-benar kenal banget harus menjadi makanya tergantung jurinya siapa. Kalau jurinya memang bukan dari teman-teman mereka ya, kalaupun itu memang di lingkungannya mereka atau teman-temannya mereka, ya sebagai juri selayaknya harus bersifat objektif gitu. Oke, jadi sampai sekarang kan banyak yang mengeluh kan untuk masalah ada event, jadi mereka kayak pesimis, ini belum apa-apa sudah pesimis, udah nggak pasti ada apa permainan di belakang event tersebut itu. Jangan di aplikasi Hago ya, jangan di sebuah aplikasi. Lo pernah berarti di real pun itu bisa terjadi. Di real pun bisa saja terjadi. Nah ngomongin masalah di real, lu kan sekarang Kang Adel Thea dan akunnya pernah ke Bainet, iya nggak? Dan sekarang sudah kembali lagi dan dipastikan lu memiliki satu family yang namanya apa Rakyat Jelata. Lu sebagai penggagas gitu kan ya. Dan konon katanya gua dengar Rakyat Jelata itu sampai membawa satu circle atau apa namanya dunia Rakyat Jelata itu ke dunia real, dan tentunya itu kan sangat sulit berarti, apalagi kan jarak dari teman-teman atau member-member yang lu ambil dari Rakyat Jelata itu kan jauh-jauh dari luar daerah. Ya kembali lagi itu namanya adalah adanya waktu ya bagi mereka juga yang memang dulu mungkin hampir 2 tahun yang lalu ya atau 1 tahun yang lalu bila itu Rakyat Jelata masih eksis untuk membuat event-event. Salah satunya event se-Jabodetabek gitu ya. Untuk kenapa se-Jabodetabek dulu itu karena ada bukan wacana sih, memang kita laksanakan sesuai komitmen. Itu juaranya itu 1 dan 2 itu akan kita bawa ke ring dan kita coba take vokal gitu kan, atau bikin apa namanya salah satu karya yang ya ada kenang-kenangannya buat mereka di real gitu. Dan itu sempat ada yang kita udah anggap orang tua juga ya, kokoh dari Altainment itu udah disediakan untuk editornya dari Antv itu Pak Dik ya misalnya itu dari Antv. Bahkan pada saat itu ya pada season pertama itu berbarengan dengan kita juga dari Altainment itu mengundang Kapten Vincent
gitu. Dan yang kebetulan bisa bertemu bareng itu Devi Ayam. Apakah enggak? Gue mau nanya, apakah permainan apa namanya uang itu penting di dunia seperti itu, Bro? Sebetulnya di realnya artis itu iya, di realnya artis-artis itu. Berarti tidak salah dong kalau misalkan di aplikasi ada circle tersebut yang dilakukan oleh para juri-juri yang ada di aplikasi Hago itu. Tidak salah, cuman kalau di real kan artis itu misalkan Spekulasinya seperti itu, gamblingnya mungkin kayak gitu ya. ya contohnya gini, Itu seorang maksudnya musisi. gambling apa memang syarat untuk masuk agar mereka tuh memang bisa terkenal? Karena untuk apa namanya promotor itu dia udah butuh biaya dari mana kalau bukan dari talent itu. Jadi seorang musisi punya karya bagus pun kalau dia kekurangan modal untuk promosi tetap aja. Dan rakyat jelata apa namanya sudah melakukan itu. Kita hanya membantu mencoba untuk membuat mempromosikan mereka yang mempunyai bakat walaupun hanya dikit tanpa biaya sepeser pun. Oke, melatih mereka gitu ya, pada dasarnya melatih mereka untuk keluar dari zona mereka. Ya intinya gini, lo mau jadi artis, ya, lo mau jadi artis dengan bermimpi dan memang punya bakat misalnya dari suara. Oke. Gue ini suara gue bagus nih, wah udah pasti jadi artis. Kata siapa? Nggak ada yang pasti, dunia abu-abu. Oke. Karena yang dibutuhkan itu bukan hanya bakat gitu. Ya, salah satunya modal itu bisa dari tampang, banyak suara tampang. Menjual juga ya, salah satunya tampang juga ya, bukan hanya suara fashion juga ya. Terus uang, karena untuk mempromosikan diri kita sendiri nggak bisa kita sendiri. Dari mana kita butuh support orang, dan orang untuk mempromosikan kita, membuat kita terkenal itu mereka juga butuh uang buat jalan operasional segala macamnya. Ini tuh di realnya itu dibebankan ke artis. Sebetulnya kalau mau tahu dunia artis itu kencang, walaupun memang mereka hasilnya luar biasa. Itu dunia artis, ini kan dunia aplikasi, Bro. Nah, apalagi di dunia aplikasi yang itu abu-abu ya, dunia artis ya. Udah ngeluarin banyak uang belum tentu jadi artis terkenal. Jadi artis terkenal. Belum tentu artis pasaran. Iya, apalagi di aplikasi. Oke. Ngapain ngeluarin banyak-banyak? Lu mau jadi apa? Suara boleh bagus, ini. Tapi perbuatan juri-juri yang mengutamakan sharecom itu salah kan menurut lu kan? Kalau dibilang salah sih nggak bisa nyalahin, tergantung. Berarti kan disitulah mereka misalkan mereka tahu teknik segala macam ya, tahu penilaian mereka paling tahu, tapi mereka nggak objektif. Itulah salah satu nilai minusnya di sana. Itu aja. Gitu. Kalau salah atau benar ya tergantung semua yang mereka yang punya acara, dan juri itu kan keputusan juri tidak bisa diganggu mutlak mau apa. Cuman yang disayangkan itu kenapa nggak putusan juri aja mutlak, kadang ada harus sampai vote gitu. Jangankan di apa namanya di aplikasi ya. Padahal gini Bro, di dunia aplikasi kan sangat abu-abu, mungkin lebih ke hitam-hitam gitu kan, hitam-hitam gitu kan. Karena apa? Karena kita kan sebagai juri kan tidak melihat secara langsung orang bernyanyi pakai alat-alat apa kan gitu kan. Apakah itu dibenarkan menurut lu? Harusnya kan mereka kan kalau memang mereka juri berarti mereka pendengaran diutamakan kan? Ya nggak sih? Mana yang pakai alat-alat atau efek apa gitu kan ya? Mana yang memang natural? Nah, apa ya? Selama di peraturan dari panitia itu tidak ada aturan melarang, sah-sah saja. Gitu. Oke.
kecuali ada aturan dari panitia dilarang menggunakan alat anu. Oke. Nah itu bisa gitu. Dan pada saat membuktikan itu seperti apa, apakah sebelum bernyanyi dicek song, cek diajak ngobrol, salah satu itu ya, itu sebenarnya salah satu trik di mana kita bisa tahu pakai alat atau enggak. Diajak ngobrol dulu, dia kan terlihat ketika dia bernyanyi seperti apa. Karena dari ngobrol biasa masuk ke idol, perubahan suara itu gak terlalu signifikan. Nah, setelah pakai sound card ya akan berbeda kan? Akan agak sedikit. Biasanya ada yang ditambahkan reverb atau echo. Makanya kan kalau misalkan memang tidak berpengaruh pakai efek gitu kan ya. Kenapa juri-juri yang ada yang ikut event di aplikasi Hago itu mereka tuh lebih mengutamakan satu lingkungan yang mereka kenal banget, dekat, mungkin sangat dekat gitu kan mereka. Makanya itu sangat merugikan orang-orang yang mungkin yang memang di luar perkenalan mereka gitu. Tidak akrab ya. Jadi memang di suatu aplikasi kita juga tidak ini ya, karena suatu komunitas di sana itu seperti event apa gitu itu mengundang pasti yang datang itu ya komunitas itu aja. Dan yang jadi jurinya pernah nggak? Gue mau nanya, pernah nggak dari member lu rakyat jelata yang memang ditugaskan untuk ikut-ikut event begitu? Ada nggak? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Bebas aja mereka mau ikut mau enggak ya bebas. Jadi circle-nya apa tuh rakyat jelata? Freedom. Bebas. Siapapun Dan di luar rakyat jelata pun kita anggap tetap aja saudara kita. Kayak lu misalnya. Tetap aja. Selama istilahnya kenal, tidak pernah membuat masalah, apalagi merugikan. Iya. Tetap lu keluarga gua, gitu kan. Ketika susah kita bisa bantu ya kita bantu, ketika tidak bisa bantu ya mohon dimaklum. Gitu. Tapi kalau belum pernah merugikan itu mentang-mentang orang yang ikut kontes menyanyi, lu yang lu pilih yang memang yang bening-bening, emang begitu berarti? Apa ya? Yang lu pilih itu emang yang bening-bening, bukan suara yang bening, tapi mukanya yang bening. Kalau di dunia di entertain itu kan pasti pertama itu adalah face. Iya, makanya kan waktu jadi juri kan yang bening lolos sih. Ya enggak lah, kan gua enggak lihat mukanya, enggak lah di mana. Oh, itu ada ke TV ya? Enggak ada. Enggak ada ke TV waktu itu. Enggak ada, ini murni. Itu hanya candaan. Makanya dulu tuh hadiah tas aja udah berharga banget buat dia. Dulu mah ya namanya juga kalau sekarang katanya kan justru banyak hasilnya gitu kan. Jadi feedbacknya tuh benar-benar besar gitu berarti kalau ikut event. Kalau dulu kan nggak pernah kan, ada sebesar uang pun mungkin nggak mau nominalnya nggak terlalu besar. Kalau sekarang sampai jutaan. Jutaan. Iya. Gila ya. Jurinya juga lumayan, mereka punya penghasilan. Gila. Ada yang gokil banget. Per session atau sekali naik dia berapa gitu. Coba bayangin kalau satu event itu ada 4 hari, nah satu sesinya sekali naik sesinya 100.000 kali 4 berapa? Oh juri. Iya. Berarti besok lo mau jadi juri deh. Tapi mereka juga ya dituntut ya, memang mereka juga punya ilmu. Nah, ya. Kalau kita kan dulu kan ngejuri ya karena have fun aja, karena emang gamer aja di situ ya, nggak lebih gitu. Kalau sekarang, kalau sekarang kan lebih mengutamakan yang penting gue dapat cuan, juri dapat cuan, ya nggak sih, kayak gitu. Dan mereka mendapatkan apa yang memang mereka jual, skill kemampuan, gitu. Nah, terakhir yang bikin
apa namanya orang yang ikut event itu kan bosan gitu dengan keberadaan juri-juri yang sangat mengutamakan teman sendiri, teman mereka, atau bisa dibilang mereka satu space. Dan itu yang terjadi, Brad. Makanya kan kenapa gua ngegas banget untuk masalah seperti ini, karena teman-teman yang ada di aplikasi tersebut tuh terkadang suka apa mungkin sharing ya masalah seperti ini. Nah, sebagai lu sebagai orang yang pernah mengalami apa namanya seorang juri gitu kan, Brad, pasti dong di belakang itu pasti lumayan. Enggak, pribadi enggak. Tapi jujur, biasanya juri 3 orang, salah satu pasti ada yang seperti itu. Karena ini temannya itu, jadi ini pun ya mereka ya tetap pilih temannya, dan itu hak gitu loh. Misalkan ada 3 juri, dari 2 juri ada yang kasih nilai 7, dia kasih 9 sendiri, itu sah-sah. Tapi enggak tiga-tiganya itu lihat. Jadi gitu, walaupun satu circle itu teman mereka, tapi belum tentu semua juri itu milih dia gitu. Jadi tetap semua punya peluang gitu. Ketika ada satu juri yang memang itu temannya kasih nilai yang teramat tinggi, 2 juri yang ini bisa kasih nilai teramat rendah. Itu bisa terjadi, penyeimbang yang bisa terjadi gitu. Karena setiap juri memiliki kandidat ya gitu, ada. Jadi yang namanya harus selalu ini yang menang, harus selalu ini yang menang. Jadi waktu lu apa namanya Kang Arul teh, akun Kang Arul teh ya, yang saat ini masih menjadi salah satu penggagas Radio Jelata gitu kan ya. Berarti lu kena banner waktu itu, akun itu gara-gara menjuri. Juri itu ya, apa lu tugas juri atau gimana? Enggak lah itu mah. Itu gara-gara typing aja. Typing apa, Bro? Kok bisa kena banner kan sama ya itu mah anak-anak dari Kalimantan bahas-bahas masalah apa namanya itu PP itu ya, nggak tahu itu apa, di typing terus-terusan ya. Nah ternyata itu punyanya perempuan. Lu nggak tahu sama sekali itu? Nggak tahu, makanya typing kok nggak bisa ini, nggak kebaca. Itu permanen nggak itu? Itu ada jangka waktu. Permanen itu. Tapi lu bisa kembali lagi tuh akun gimana ceritanya? Si Rapi itu minta tolong. Si Rapi Kemet yang Rapi official. Ya, si Rapi official. Oke. Tuh ya keluarga kita juga dari Celana. Iya si Rapi ya. Oke. Kebetulan dia kan mana akunnya yang dulu ke Bennett, kasih ID bisa. Sumpah nggak bisa. Bisa begitu. Akun Kang Arul paling dituakan loh di Hago. Ya alhamdulillah kalau dituakan mah. Soalnya gini, Bro. Pertama kali gua mengenal sosok impersonate Ariel itu berawal dari nama lu, akun lu, Kang Ariel Teh. Dan pertama kali Suara Nusantara menjadi host di luar dari room itu tersebut kan waktu event sama lu bareng. Kan itu kan? Karena lu nggak main ke room lain aja. Enggak pernah. Makanya terakhir sama lu doang gitu kan. Udah nggak pernah. Karena memang komitmennya seperti itu, Bro. Ya udahlah, gua mendingan kayak kalau dibilang introvert enggak, Bro. Cuman gua bilang ya udahlah. Mungkin banyak room-room yang lain yang mungkin lebih ke disiplin dari member-membernya, tapi kan gua enggak, independen. Nah itulah. Makanya kan suka malam uproomnya lu datang suhu gua gitu kan ya, Kang Arul ya, atau yang disebut yang gua sampai saat ini nomor lu gua save dengan namanya Rabbit gitu kan ya. Nah, Rabbit itu apa? Iya, itu lu lama lu? Itu bikin lu lama, Bro? Nah, iya lama. Hampir 8 bulan. 8 bulan. Akun sampai sekarang itu akun masih ada, cuman jadi official pada saat itu dan sekarang udah jarang diaktif. Oke, gue mau nanya sekali lagi, Bro.
rugi nggak lo bermain aplikasi selama ini, aplikasi Hago ini? Apakah lo menelantarkan keluarga atau emang ada support dari keluarga? Menelantarkan keluarga sih enggak ya. Kan yang kita tahu dan banyak sekali user-user itu justru kan yang kayak melemahkan mereka tuh di dunia nyata mereka gitu. Ya itulah yang salah. Jadi dunia nyata dijadikan seperti dunia halu ya, virtual. Betul. Sedangkan kebalikannya dunia virtual seperti dunia nyata. Dan itulah yang saat ini dilihat itu di aplikasi manapun sepertinya yang sudah mereka itu merasa nyaman di aplikasi tersebut. Gila sampai 24 jam lah di aplikasi, luar biasa. Untungnya apa gitu berarti? Iya, untungnya apa? Tapi bagi mereka mungkin ya untung aja. Mungkin mereka have fun itu berarti dengan hasilnya juga ada mungkin gitu kan. Sebagian user kan ada punya hasil juga dari aplikasi tersebut. Mereka yang punya hasil itu adalah mereka yang punya tujuan. Tujuannya memang untuk kerja di aplikasi. Oke, ada feedback dari sana gitu kan ya. Tapi ada juga yang memang dia kerja enggak di aplikasi. Cuma kebanyakan kuota sama kebanyakan waktu. Nah, jadi di aplikasi terus 24 jam akunnya terus. Ada yang lucu. Nah, disitulah ya mulai sekarang kan udah mulai tuh. Setahun inilah udah mulai jarang gitu. Coba memperbaiki di reel ini kan. Perbaiki. Ya karena nggak ada tujuan atau hasil yang jelas di sebuah aplikasi. Kalau hanya ingin kumpul-kumpul ya suatu waktu. Tapi maksudnya diutamakan reel itu supaya fokus di reel, jangan berantakan. Harapan lo untuk member-member baru yang saat ini, lu kan sebagai yang tadi gue bilang gitu kan ya, lu kakak kelas dari user yang saat ini mungkin bermunculan, yang baru-baru gitu kan ya, yang mungkin baru nongol sudah ikut official, baru nongol, bener gak sih? Insert official, kan sekarang enak? Iya. Langsung terpilih, dulu mah kualitas lu apa sih? Soal rendah. Makanya jangan memandang rendah seorang. Kan gitu. Apa pesan dari lu untuk teman-teman user baru? Apa ya kalau pesannya ya? Pesennya sih kalau paling enak sih pesen nasi goreng, ayam, itu kenyang kan? Gitu. Bener itu. Apalagi cabenya cabai-cabean. Iya, cabai-cabean. Itu gimana sih? Pedas gitu. Pedas gitu ya. Jadi sebenarnya gini pesannya ya. Kita itu boleh bermain ya, sebuah game atau sebuah aplikasi di dunia virtual, tapi jangan sekali-kali kita itu melupakan, mengabaikan kehidupan real kita, nyata kita. Banyak sekali yang gua kenal juga ya, saking terobsesinya di dunia virtual sampai ke dunia real pun seperti itu, terbawa gitu, merasa dirinya gitu. Padahal waktu ketemu dengan teman-teman dari aplikasi tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi, benar nggak sih? Betul. Karena gini, kalau di mereka itu di dunia nyatanya itu adalah something ya, itu waktu mereka itu akan digunakan di diri, jadi akan jarang sekali untuk bermain gitu. Nah, tujuan lu tuh waktu itu bermain aplikasi aku tuh apa emang? Sebetulnya tujuannya sih ya mengisi kekosongan ya, kalau dibicarakan sih, diceritakan sih ya takut dikatakan lebay gitu. Tapi lu udah terlibat jauh. Iya, pada saat itu tahun-tahun pertama itu mengenal aplikasi Hago itu kan dari anak ya. Main mbak itu kan. Itu anak dari mana? Kok tahu? Itu nggak tahu tuh ya dari apa gitu kan. Terus ibunya
main domba kayak gitu. Oh, jadi Gitu. Heeh. oke. Terus ya udah masuk download itu si Hago itu yang isinya game-game doang. Ya, ternyata ada sisi yang ini juga ya Pak, yang bisa mengumpulkan komunitas, yaitu Hago Idol, terus Itu kan masih jauh itu pada saat itu. Ya, masih jauh. Belum ada. Lu mah udah 4 tahun sih ya kalau nggak salah ya. Ya pokoknya mah ya gitulah kalau dilihat dari digit 4 tahun. itu mah ya hampir lah gitu. Nggak tua-tua amat sih. Iya, baby face. Babi pes. Muka ya. Oke. Jadi pesan lu mungkin buat user baru agar lebih apa ya, lebih boleh terobsesi tapi jangan keterlaluan. Keterlaluan. Itu aja sih sebenarnya ya. Karena banyak juga gara-gara aplikasi hidupnya berantakan. Rumah Lu setuju? tangganya acak-acakan. Lu setuju itu? Gitu kan? Lu percaya untuk itu? Iya, gimana nggak acak-acakan tuh rumah tangga? Hmm. Di real dia abaikan tuh. Hmm. Anak istrinya. Hmm. Di aplikasi dia ngebucin. Yang udah jelas-jelas dipegang aja enggak. Ya, udah wah, habis-habisan top up segala macam. Oke. Itu apa sih? Benar. Ya. Lu sultan di aplikasi, di real lu apa? Kan gitu. Banyak sultan-sultan di aplikasi ternyata ada yang jual apa atau pinjam sana sini, banyak utang. Iya, banyak yang kayak gitu. Sampai gade motor juga ada. Gua dengar motor gitu juga ada. Pertama gua kira pasti dia tajir dong. Tajir dong, sultan dong. Iya. Nampol kesana kemari gitu kan ya, tanpa batas waktu gitu kan ya, kayak padi. Kan gitu berarti. Ya. Bisa. Tanpa batas waktu. Maksudnya kayak mereka tuh kayak ini kekayaannya kayak apa banyaknya gitu ya. Iya. Sampai dia tuh mau mengorbankan. Wah, Sampai seperti itu ya. Ya, dulu juga ada tuh siapa tuh yang terkena kasus bawang. Terkena kasus korupsi bawang itu kan. oh iya ada. Ada kan? Ada benar. Dan kan gini, kalau di real ya, jangankan orang yang punya yang mau habis-habisan seperti, tapi kembali lagi ya ke kesukaan ya. Ya, suka Jadi hobi mereka gitu hobi. ya. Ada juga yang memang orangnya orang kaya, jelas kaya lah. Mobilnya Mau jelas ini. mau nampol gimana pun bebas ya. Bebas dia mau Itu top up 100 sesuai. juta, 200 juta Bener nggak? juga. Sesuai itu kan. Ada, tapi dia berpikir bodoh sekali kalau sampai seperti itu habis-habisin duit aja. Nah, ada seperti itu orang yang benar-benar sultan loh. Tapi kan itu ada fasenya, Brad. Fase mereka tuh mungkin belum sampai ke tingkat yang Iyalah. lebih ini ya, lagi ya berarti ya. Ada fasenya ketika sudah karena habis semua bingung dia. Seperti kayak orang teman-teman lama gitu kan ya. Itu banyak sekali yang dulu begitu, tapi sekarang udah normal loh hidup mereka. Udah nggak mau, ketika gua tanya kenapa udah nggak jadi ini lagi, ternyata gitu kan ya, mereka sadar udah habis semuanya Iya, gitu ya, udah Yang habis nggak- baru. sadar Iya. gitu. Gua aja tuh di akun yang Kang Ariel Tea itu kalau dihitung top up itu ya paling cuma 2 juta, 3 juta Total keseluruhan. setelah keseluruhan. Oke. Itu level 14 ya kalau dulu belum ada, itu level 14 paling segitu. Kalau itu sekarang hitung dengan yang levelnya 30-an. Sampai 30. Itu satu mobil. Kalau dihitung tuh mereka Ada habis katanya, Bro. itu. Sampai ada ratusan juta ada katanya. Sampai habis ratusan juta ada. Iya, itu kan Sampai bangsa. rekeningnya ditunjukin semua. Ini rekening, tunjukin hasil top upnya. Terus duitnya dari mana? Nggak tahu gue. Makanya ya itu orang stres apa gimana sih gitu kan Iya, ya. makanya kalau ya namanya juga ingin inilah namanya disebut sultan mungkin kan tuh dari teman-temannya wah
Karena memang di sebuah aplikasi kalau lu nampol banyak temen lu. Banyak. Ya, Betul sekali. banyak. Ketika lu nggak suka nampol, susah kok cari Susah teman. cari temen gitu kan ya. Sulit ya apa. Kecuali apa namanya, mungkin kita sering intens ngobrol, mungkin lebih tepatnya seperti itu baru bisa mendapatkan kawan-kawan baru. Tapi itulah berat ya, dunia Hago bukan berarti kita apa namanya tidak boleh untuk bermain aplikasi apapun itu berat ya. Iya, nggak ada. Yang pasti kita punya rem gitu kan ya. Kalau misalnya kita udah memiliki rem di mana ketika kita kencang harus bagaimana dan kita pelan harus bagaimana dengan rem tersebut. Nah itu dong sebenarnya. Thank you brother. Ntar dulu, ini apa ini? Ini SN Suara Nusantara Channel, makanya harus bantu subscribe, like, komen, tentunya di share.